Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Masih tetap seperti biasa kita melakukan pertemuan rutin bulanan atau P2K2. Di sini kami akan menyampaikan materi. Masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya tentang penelantaran anak? Masih. Mengapa anak tidak boleh ditelantarkan? Karena anak itu dilindungi oleh negara. Ya, betul sekali, karena anak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang lanjut usia, Bu ya. Di sini tentang pengertian lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan ketika umur ibu-ibu memasuki 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Nah, ini kalau menurut Undang-Undang tahun 13 tahun 98, Ketentuan Umum Pasal 1, lanjut usia ini di atas 60 tahun, Bu. Tetapi kalau untuk kita di PKH itu minimal 70 tahun ke atas, itu baru dikategorikan lansia yang berhak mendapat bantuan PKH. Selanjutnya ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Ini disebut dengan lansia potensial. Berarti lansia potensial itu adalah lansia yang masih bisa bekerja, baik itu seperti menjahit, jasa kerajinan tangan dan sebagainya. Kemudian lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, termasuk kita sebagai keluarga. Selanjutnya, mengapa kita harus peduli lansia, Bu? Ada yang tahu kenapa kita harus peduli lansia? Lansia adalah cerminan hidup kita, dan sudah itu lansia juga dilindungi oleh undang-undang. Iya, karena lansia sendiri adalah kita di masa depan. Mustahil, Bu, orang tua kita sudah mendidik kita mulai dari dia mengandung, melahirkan, sampai mendidik kita sampai sebesar ini, kok tiba-tiba di usianya yang sudah beranjak usia senja, kita malah menelantarkan orang tua kita tersebut. Itu tidak diperbolehkan, baik dari segi agama maupun dari segi hukum negara. Kemudian amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Kemensos, data dari Kemensos tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan
ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Itu ada perbedaan antara lansia terlantar dengan potensial terlantar. Kenapa seperti itu, Bu? Kalau lansia terlantar itu seperti lansia yang sering meminta-minta, ataupun bisa kita sebut dengan lansia yang tunasusila ataupun tuna wisma. Maaf, bukan tuna susila, Bu ya, tetapi tuna wisma. Alias tidak memiliki tempat tinggal. Sedangkan lansia yang potensial terlantar itu adalah lansia yang apabila anggota keluarganya atau keluarganya itu mengalami rentan ekonomi, sehingga rentan untuk menjamin kehidupan dari lansia tersebut. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagai lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia, nah ini yang saya katakan tadi, adalah potret kita di masa yang akan datang. Panti lansia atau jompo sangat terbatas. Jadi kalau kita masing-masing peduli dengan orang tua kita ataupun keluarga kita yang sudah beranjak lanjut usia, maka secara tidak langsung kita sudah membantu pemerintah menekan angka terlantarnya lansia. Kemudian sampai di sini jelas sih, Ibu? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke, kenapa kok sudah ngantuk ya? Sedikit. Oke. Kalau mengantuk kita break dulu sebentar. Saya akan mengadakan ice breaking. Tolong ibu-ibu semuanya hadap ke saya ya. Ya, perhatikan kita akan menyanyikan lagu Marina menari di atas menara. Ya, perhatikan. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Ya, seperti itu. Bisa, Bu ya? Oke, kita rame-rame. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Ya, sudah. Kita lanjutkan lagi. Kondisi permasalahan lanjut usia itu fisik dan biologis. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering dan keriput, gangguan gerakan akibat radang sendi dan tulang rapuh. Itulah kenapa orang tua itu apabila sudah memasuki usia senja, maka akan terjadi lambannya gerakan fisiknya. Kemudian gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman dan pendengaran serta pengecapan. Gangguan saluran kencing, kencing tak terkontrol. Nah, oke. Gigi mulai goyah, tanggal sulit mengunyah, muncul penyakit lain. Kemudian kondisi permasalahan lanjut usia, psikososial, diri dan hubungan dengan orang lain, perubahan emosional, muncul depresi, kemudian agresif, orang tua jadi agresif, cenderung diam di rumah, murung, melamun dan sebagainya. Kemudian berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangganya kurang baik-baik. Selanjutnya, kondisi permasalahan lanjut usia, spiritual atau rohani, jarang beribadah, tidak tabah dalam menerima kondisi, kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Nah, ini tolong kita dipahami.
bahwa orang tua itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang tua itu seperti Quran, Al-Quran yang lapuk. Ya, jadi dipahami sulit dipahami, tetapi kalau kita buang kita akan berdosa. Seperti itu. Kemudian tugas orang tua adalah membimbing anak agar menemukan hidup yang sebenarnya. Kemudian gantian tugas kita anak membimbing orang tua sampai dia mendapatkan kehidupan yang layak di dunia yang berikutnya. Oke, sampai di sini jelas ibu-ibu? Jelas Bu ya? Oke, tolong diingat materi ini pada sesi berikutnya akan saya tanyakan kembali supaya kita tidak lupa. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita pada pagi sore hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.